Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melihat segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Kau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung, kudus, sempurna. Kudus, kudus Bapa. Sucikan hati dan pikiran kami Bapa. Layakan sebentar kami akan memujikan Engkau. Kami akan mendengar firman-Mu Tuhan, supaya kami melangkah di dalam kebenaran firman-Mu di hari yang minggu yang indah nih Tuhan, tanggal 19 Desember 2021. Kau berkati ibadah kami, anak-anak-Mu, online, onsite, semua diberkati Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan pandemi COVID-19 Omikron musnah dari Indonesia, tidak Kau izinkan masuk Indonesia Bapa, lindungi kami semua anak-anak-Mu, supaya kami bisa berbakti, bebas memujikan Engkau, makin dekat dengan Engkau, makin cinta Engkau, dan Kau mau pakai hidup ini semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada dukaku kenal. Aku cuma mengerang di sore hari nan sepi, hatiku bertelut sujud berdoa. Aku dengar namaku disebut di doa ibuku, namaku disebut di doa ibuku. Dengar ada namaku disebut. Amin, haleluya. Sering ini ku kenang di masa yang berat, di kala hidup mendesak dan nyarisku sesat, melintas gambar ibuku. Sewaktu ku bertelut sujud berdoa, ku dengar namaku disebut di doa ibuku, namaku disebut di doa ibuku. Dengar ada namaku disebut. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada dukaku kenal. Aku cuma mengenang di sore hari nan sepi, ibuku bertelut sujud berdoa. Aku dengar namaku disebut di doa ibuku, namaku disebut di doa ibuku. Dengar ada namaku disebut. Amin, haleluya. Sering lihat aku kenang di masa yang berat, di kala
sesat, dan nyarisku sesat melintas kamar ibuku. Sewaktu bertelut sujud berdoa, ku dengar namaku disebut. Hai ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Di doa ibuku ada namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Di doa ibuku ada namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Terima kasih Tuhan. Uruskan hati kami, biar hati kami diisi dengan firman-Mu. Engkau berfirman dalam Yeremia 33 ayat 3, berdoa dan berseru Tuhan. Pagi ini kami berdoa kepada Tuhan Yesus, dan Engkau mendengar setiap doa kami dan kerinduan kami, supaya nama kami tertulis dalam kerajaan surga. Kami suatu hari kelak kami berjumpa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kuduskan sebentar kami mau dengar firman-Mu. Engkau hadir bersama kami dan Kau memberkati kami semua. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Seringlah ini ku kenang di masa yang berat, dikala hidupku mendesak dan nyarisku sesat melintas wajah ibuku. Sewaktu bertelut kembali sayupku dengar, namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Tuhan Yesus dengar doaku. Aku berseru kepada Engkau Bapa. Engkau berfirman, Engkau mendengar doa kami. Kuserahkanlah hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua diberkati Tuhan. Amin. Selamat pagi. Shalom Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Saat ini hari Minggu. Karunia Tuhan, kita semua beribadah kepada Tuhan baik online, onsite. Sebab itu firman Tuhan, perintah Tuhan, harus kita beribadah kepada Tuhan. Dalam Keluaran pasal 23, 25, setiap kita harus beribadah kepada Tuhan. Supaya kita diberkati Tuhan. Supaya rohani kita sehat, jasmani kita sehat. Selalu diisi dengan firman Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan pada pagi yang indah di tanggal 19 Desember 2021. 2 minggu lagi berarti kita sudah tanggal bulan Januari. Ya. Berarti kalau 2 minggu lagi berarti kita tanggal 2 Januari 2022. Waktu berjalan terus. Waktu bisa berubah, tanggal bisa berubah. Tapi cinta kita makin bertambah-tambah dengan Tuhan. Karena janji Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, buat selama-lamanya. Saya mau baca Hakim pasal 19 ayat dari ayat 1. Terjadilah pada zaman itu
ketika tidak ada raja di Israel, bahwa di balik pegunungan Efraim ada seorang Lewi tinggal sebagai pendatang yang mengambil seorang gundik dari Betlehem Yehuda. Tetapi gundiknya itu berlaku serong terhadap dia dan pergi daripadanya ke rumah ayahnya di Betlehem Yehuda, lalu tinggal di sana 4 bulan lamanya. Berkemaslah suami itu, lalu pergi menyusul perempuan itu untuk membujuk dia dan membawanya kembali bersama-sama dia bujangnya dan sepasang keledai. Ketika perempuan muda itu membawa dia masuk ke rumah ayahnya, dan ketika ayah itu melihat dia, maka bersukacitalah ia mendapatkannya. Mertuanya ayah perempuan muda itu tidak memberikan dia pergi, sehingga ia tinggal 3 hari lamanya pada ayah itu. Mereka makan, minum, dan bermalam di sana. Tetapi pada hari yang keempat, ketika mereka bangun pagi-pagi, dan ketika orang Lewi itu berkemas untuk pergi, berkatalah ayah perempuan muda itu kepada menantunya, "Sergadakanlah dirimu dahulu dengan sekarat roti, kemudian bolehlah kamu pergi." Jadi duduklah mereka, lalu makan dan minumlah keduanya bersama-sama. Kata ayah perempuan muda itu kepada laki-laki itu, "Baiklah, putuskan untuk tinggal bermalam, dan biarlah hatimu gembira." Tetapi ketika orang itu bangun untuk pergi juga, mertuanya itu mendesaknya, sehingga ia tinggal pula di sana bermalam. Pada hari yang kelima, ketika ia bangun pagi-pagi untuk pergi, berkatalah ayah perempuan muda itu, "Mari, segarkanlah dirimu dahulu, dan tinggallah sebentar lagi sampai matahari surut, lalu makanlah mereka keduanya." Ketika orang itu bangun untuk pergi bersama dengan gundiknya dan bujangnya, berkatalah mertuanya ayah perempuan muda itu kepadanya, "Lihatlah, matahari telah mulai turun menjelang petang. Baiklah, tinggal bermalam. Lihat, matahari hampir terbenam. Tinggallah di sini bermalam, dan biarlah hatimu gembira. Maka besok kamu dapat bangun pagi-pagi untuk berjalan dan pulang ke rumahmu." Tetapi orang itu tidak mau tinggal bermalam. Ia berkemas lalu pergi. Demikian sampailah ia di daerah yang berhadapan dengan Yebus, itulah Yerusalem. Bersama-sama dengan dia ada sepasang keledai yang berpelana dan gundiknya juga. Ketika mereka dekat Yebus dan ketika matahari telah sangat rendah, berkatalah bujang itu kepada tuannya, "Marilah kita singgah di kota orang Yebus ini dan bermalam di situ." Tetapi tuannya menjawabnya, "Kita tidak akan singgah di kota itu asing yang bukan kepunyaan orang Israel, tetapi kita akan berjalan terus sampai ke Gibea." Lagi katanya kepada bujangnya, "Malah kita berjalan sampai ke salah satu tempat yang di sana dan bermalam di Gibea atau di Ramah." Lalu berjalan mereka melanjutkan perjalanannya, dan matahari terbenam ketika mereka dekat Gibea kepunyaan suku Benyamin. Sebab itu singgahlah mereka ke Gibea, lalu masuk untuk bermalam di situ. Dan setelah sampai, duduklah mereka di tanah lapang kota, tetapi tidak ada seorang pun yang mengajak mereka ke rumah untuk bermalam. Tetapi datanglah pada malam itu seorang pun orang tua yang pulang dari pekerjaan di ladang. Orang itu berasal dari pegunungan Efraim dan tinggal di Gibea sebagai pendatang, tetapi penduduk tempat itu adalah orang Benyamin. Ketika ia mengangkat mukanya dan melihat orang yang dalam perjalanan tanah lapang kota, berkatalah orang itu, "Kemanapun engkau pergi dan dari mana engkau datang?" Jawabnya kepadanya, "Kami sedang dalam perjalanan dari Betlehem Yehuda ke balik pegunungan Efraim. Dari sana aku berasal. Aku tadinya pergi ke Betlehem Yehuda dan sekarang sedang berjalan pulang ke rumah, tetapi tidak ada orang yang mengajak aku ke rumahnya. Walaupun ada padaku jerami dan makanan untuk keledai kami, pula roti dan anggur untuk aku sendiri, untuk hambamu perempuan ini, dan untuk bujang yang bersama-sama dengan hambamu ini, kami tidak kekurangan sesuatu." Lalu berkata orang tua itu, "Jangan khawatir, segala yang engkau perlukan biarlah aku menanggung, tetapi janganlah engkau bermalam di sini di tanah lapang kota itu." Sesudah itu dibawanya lah dia masuk ke rumahnya, lalu keledai-keledai makan, maka mereka pun membasuh kaki, makan dan minum. Tetapi sementara mereka mengembalikan hatinya, datanglah orang-orang kota itu, orang-orang Dursila mengepung rumah itu. Mereka menggedor-gedor pintu sambil berkata kepada orang tua pemilik rumah itu, "Bawalah keluar orang yang datang ke rumahmu itu, supaya kami pakai dia." Lalu keluarlah pemilik rumah itu menemui mereka dan berkata kepada mereka, "Tidak, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat, karena orang itu telah masuk ke rumahku. Janganlah kamu berbuat noda. Tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan, dan juga gundi orang itu. Baiklah aku bawa keduanya keluar. Perkosalah mereka dan perbuatlah dengan mereka apa yang kamu pandang baik. Tetapi terhadap orang itu janganlah kamu berbuat noda." Tetapi orang-orang itu tidak mau mendengarkan perkataannya. Lalu orang Lewi itu menangkap gundiknya dan membawanya kepada mereka keluar. Kemudian mereka bersetubuh dengan perempuan itu, dan semalam-semalam itu mereka mempermainkannya sampai pagi. Barulah pada waktu fajar menyingsing, mereka melepaskan perempuan itu. Menjelang pagi perempuan itu datang kembali, tetapi ia jatuh rebah di depan pintu rumah orang itu, tempat tuannya bermalam, dan ia tergeletak di sana sampai fajar. Pada waktu tuannya bangun pagi-pagi, dibukanya pintu rumah dan pergi keluar untuk melanjutkan perjalanannya. Tetapi tampaklah perempuan itu gundiknya tergeletak di depan pintu rumah dengan tangannya pada ambang pintu. Berkatalah ia kepada perempuan itu, "Bangunlah, marilah kita pergi.
Tetapi tidak ada jawabnya. Lalu diangkatnya mayat itu ke atas keledai, berkemaslah ia, kemudian pergi ke tempat kediamannya. Sesampai di rumah, diambilnya pisau, dipegangnya lah mayat kuniknya, dipotong-potongnya, menurut tulang-tulangnya menjadi 12 potongan, lalu dikirimnya ke seluruh daerah orang Israel. Ayat 30 terakhir. Dan setiap orang yang melihatnya itu berkata, hal ini demikian belum pernah terjadi dan belum pernah terlihat sejak orang Israel berangkat keluar dari Mesir sampai sekarang. Perhatikanlah itu, pertimbanganlah, lalu berbicaralah. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca. Firman Tuhan luar biasa. Mari kita mau bahas ada 3 hal dalam nama Tuhan Yesus. Setiap Bapak Ibu Saudara semua yang setia, yang merenungkan firman Tuhan. Yang ini bukti kita kalau rajin baca firman Tuhan. Kita tahu keadaan dunia begitu jahat. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap Bapak Ibu yang setia baca firman Tuhan. Dan yang penting kita mau cinta, kita mau taat menjadi pelaku firman Tuhan. Kita mau melakukan sesuai dengan apa aturan Tuhan. Dan kita semua diberkatin. Kalau kita lihat di sini, coba ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, antara anak bersama suami, seringkali kadang-kadang cekcok ribut dalam rumah tangga. Sehingga kalau kita lihat di sini, si istri itu dia pergi keluar, dia berbuat serong, lalu pergi ke rumah orang tuanya. Dia pergi tanpa pamit. Itu yang pertama. Dalam keluarga seringkali terjadi nih, percecokan suami istri aja ribut dengan suaminya, ribut dia minggat di bahasa Jawa bilang ya, ke rumah orang tuanya. Cari oleh suaminya. Dan ternyata terjadi keributan. Dan ternyata pada waktu pergi ketemu orang tuanya, kalau kita lihat. Yang kedua, nah kita perhatikan yang kedua. Ya. Yang pertama, seringkali rumah tangga keributan, maka jaga saudara. Bapak, ibu, jaga anak, suami, istri. Jangan ribut-ribut. Ini bukti ribut-ribut. Hasilnya ribut-ribut. Ini dunia begitu jahat. Hasilnya ribut-ribut, terjadi pembunuhan. Dibunuh. Coba ini lihat. Coba ini. Coba kita lihat di sini. Hal yang kedua. Papanya juga salah nih, papa dan perempuan itu. Kan suaminya ini hubungan suami istri Bapak Ibu. Kalau sudah suami istri, ya sudah kita bawa dalam doa. Kalau sampai anaknya keluar ke orang tuanya boleh. Tetapi tidak boleh ini soal kalau sampai 5 kali ini. Anaknya mantunya kan kepengen supaya bersama istrinya pulang kembali lagi. Tapi dicegah-cegah terus oleh orang tuanya. Sehingga akhirnya dengan pada hari ke-6 orang itu tidak mau bermalam lagi, dibohongin kan. Aduh sudahlah, ini sudah malam, ya sudah malam, tinggal lagi. Dia tinggal di situ. Hari pertama, hari kedua, terus sampai hari ke-5, hari ke-6 dibohongin lagi, tidak boleh pulang. Ayo tunggu, matahari terbenam, sudah gelap, tinggal lagi. Tidak mau saudara. Nah akibatnya dia keluar kalau kita lihat sini di ayat ke-10. Tapi orang tidak mau tinggal di ayat ke-10. Tetapi orang itu tidak mau tinggal bermalam, ia berkumas lalu pergi. Demikian sampailah ia di daerah yang berada dengan Yebus, itulah Yerusalem. Coba ini. Dia pergi akhirnya kasihan Bapak. Akibat daripada ribut antara suami istri, tidak ada perdamaian. Dengan orang tuanya sendiri di tengah jalan ketemu sama orang. Dan ketemu sama orang terjadi keributan saudara. Akhirnya dia menginapkan pada satu tempat. Akhirnya dia minta supaya gundiknya itu diambil. Akhirnya yang ketiga terjadi pembunuhan jahat. Coba ini sudah terjadi pembunuhan. Dan yang kejahat lagi, kalau kita lihat ini terjadi kejahatan, mutilasi, dipotong-potong. Coba kalau kita lihat sini, dari dulu memang manusia sudah jahat tuh, sampai detik ini. Makanya jangan salahkan Tuhan. Kalau firman Tuhan banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Dunia begitu jahat. Ini firman Tuhan ayat 29 coba itu. Dipegangnya, diambilnya pisau, dipegangnya mayat kuniknya, dipotong-potong tulang-tulangnya menjadi 12 potong. Berarti kan mutilasi ini. Kejahatan dunia saya baca ini. Aduh Tuhan, manusia begitu jahat ya. Sampai detik pantesan manusia kan apa jahatnya? Bersama dengan iblis. Makanya pentingnya Bapak Ibu diisi dengan firman-firman. Supaya kita jauh dari kejahatan. Kita minta perlindungan Tuhan. Makanya pentingnya setiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Selalu banyak berdoa dengan pujian ini. Kenapa saya menyanyikan ini? Yaitu bicara tentang doa. Supaya apapun kegiatan kita selalu diawali dengan doa. Jadikan Tuhan sebagai Alfa dan Omega, awal dan akhir. Kalau kita penuh dengan doa, Tuhan pasti menyertai kita. Berserah total kepada Tuhan. Seperti ayat terakhir saya mau kasih, Yeremia 33:3. Berdoa dan berseru kepada. Ini penting Bapak Ibu. Supaya kita dengan doa, kita berbaur karib dengan Tuhan. Sebab kita tahu tanpa doa berarti doa diberkati oleh Allah.
diselamatkan oleh Allah, dijawab oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Doa Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal yang tidak kau ketahui. Artinya, kita akan tidak tahu apa yang akan terjadi di tengah perjalanan. Kalau seandainya ini penuh dengan doa, setiap kita harus dengan doa. Seperti saya beritakan firman Tuhan pagi dan malam, doa. Jadikan Yesus yang utama dalam hidup kita. Kata Tuhan, kalau hidupnya dengan doa, Tuhan berjanji akan memberikan kepadamu hal yang besar dan yang tidak terpahami. Bicara masa depan seperti contoh ini, dia kan tidak tahu akan terjadi pembunuhan. Tidak tahu terjadi seperti ini, dimutilasi. Tidak tahu. Tapi pentingnya kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Karena perintah Tuhan dalam Lukas 18 ayat 1-2. Perintah Yesus supaya selalu kamu harus berdoa. Dengan doa berarti membangun persekutuan dengan Tuhan. Kalau membangun persekutuan dengan Tuhan, janji Tuhan, hal yang kamu tidak pahami, Tuhan akan beritahukan ke kita. Masa depan kita, kalau bersama Yesus, memiliki masa depan yang penuh harapan di dalam Dia. Sebab Yesus juru selamat kita. Coba saya lagi, coba. Saya mau kasih dalam Mazmur 39. Ayat 5, ya Tuhan beritahukan kepadaku ajalku dan apa yang batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Hidup dunia begitu fana. Ini janji Tuhan. Kita minta sama Tuhan, jangan sampai terjadi pembunuhan seperti ini. Ini pembunuhan, kita tidak tahu ajalnya. Tapi satu hal kita tahu, kalau kita berserah total kepada Tuhan, Tuhan akan jaga, lindungi. Senantiasa kita di dalam pemeliharaan Tuhan. Seperti dalam Mazmur 62, 2-3. Dekat dengan Tuhan, supaya kita senantiasa ada keselamatan bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Biar makin hari kita mau cinta Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan, dan banyak berdoa. Dunia begitu jahat, sebab dengan doa kita bersekutu dengan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Amin. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Berdoa pada Yesus, serahkanlah hidupmu kepadanya. Dengan doa Tuhan jawab, perkara besar terjadi. Berdoa pada Yesus, serahkanlah hidupmu. Percayalah pada Yesus, Tuhan Yesus Juru Selamat. Percayalah pada Yesus, berserah pada Yesus, berdoalah pada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Juru Selamat. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan bersama kita. Jangan lupa hari ini harinya Tuhan. Berjaga dan berdoa, beribadah online, onsite. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua, dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.